dari kelompok 4 izin bertanya untuk poin ekonomi yang pola hidup mewah tadi. Apakah menurut kamu sesekali kita membeli barang yang mewah sebagai hadiah untuk diri kita sendiri itu perlu atau tidak? Menjawab pertanyaan dari Ines, menurut saya perlu. Alasannya, tapi disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi tidak perlu memaksakan untuk membeli barang-barang mewah. Tapi tidak mampu. Kita harus menanamkan hidup sederhana agar tidak iri ketika bergaul dengan orang-orang yang mampu dan tidak menyusahkan keadaan kita. Sudah. Menurut saya boleh, karena kita juga perlu mengapresiasi diri kita untuk gimana ya ngasih hadiah lah buat diri kita sendiri ya, biar kita. Kalau untuk kecanduan, menurut saya yang pertama ada mengatasi dan menyembuhkan kecanduan. Kalau yang mengatasi kecanduan itu menurut saya kita harus bijak-bijak dalam menginstal aplikasi e-commerce. Apalagi di zaman digital ini, e-commerce itu benar-benar merebak. Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Menurut saya kita harus bisa atur diri, hati-hati buat download aplikasi-aplikasi e-commerce kayak gitu. Dan kita tuh harus intinya puasa dalam buka aplikasi itu untuk yang mau mengobati ya. Untuk yang mengobati, sebisa mungkin kita harus puasa untuk gak buka aplikasi-aplikasi e-commerce, biar kita tuh gak tergoda buat lihat barang-barang di sana. Itu biasanya strategi marketing mereka itu adalah hal-hal lucu yang biasanya muncul di beranda Shopee dan Tokopedia, itu tuh bikin kita tertarik. Nah, apalagi promo-promo diskonnya tuh bikin kita tambah kecanduan gitu. Kalau menurut saya, yang pertama adalah kita harus hati-hati dalam menginstal aplikasi e-commerce. Dan yang kedua untuk menyembuhkannya yaitu puasa buka e-commerce. Terima kasih. Menggunakan air dan listrik dengan contohnya menggunakan air dan listrik dengan tidak berlebihan gitu. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatur keuangan tersebut supaya kita tuh tidak boros? Seri pertama dari kelompok 3. Bagaimana kita selalu hidup hemat dan tidak boros? Caranya dengan tidak membeli barang yang bukan kebutuhan atau tidak membeli barang yang tidak digunakan, dan sebisa mungkin menyisihkan uang untuk ditabung untuk kehidupan masa depan. Presentasikan tentang pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana, kita membagi pola hidup sederhana menjadi 2, yaitu tidak berlebihan. Contoh dari pola hidup sederhana tidak berlebihan yaitu berpakaian sederhana. Dengan berpakaian sederhana, manfaatnya menjauhkan diri dari sifat ria dan dipandang sebagai orang yang sederhana. Yang kedua, tidak aneh-aneh. Contohnya tidak berfoya-foya. Dengan ini manfaatnya terhindar dari sifat boros dan hemat uang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmila Fadli Ramadhani dari kelompok 3 ingin bertanya, yang dimaksud hidup dengan tidak berfoya-foya itu bagaimana? Izin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Yang dimaksud apa tadi namanya? Apa itu hidup tidak berfoya-foya? Adalah bisa meminimalisir pengeluaran dengan mengeluarkan ekonomi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hemat tapi tetap terpenuhi, yaitu dengan melihat bagaimana itu pentingnya tuh kapan. Contohnya ketika misalnya kebutuhannya misalnya sekarang lagi sakit, nah itu kan berarti harus sekarang, berarti itu dulu yang harus terpenuhi. Melihat waktunya bagian mana dulu yang harus dipenuhi kebutuhannya. Di sini saya akan membacakan contoh tidak berlebihan. Yang pertama yaitu memakai pakaian yang biasa dan tidak menampakkan kemewahan. Jadi kita harus berpenampilan yang sederhana, tidak terpengaruh oleh tren fashion yang tidak sesuai dengan keadaan kita untuk memilikinya. Yang kedua, memakai sesuatu dengan kebutuhan dan fungsinya,
Artinya, mempergunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan agar tidak sia-sia karena tidak dipergunakan. Nah, disiplin di sini adalah disiplin untuk mempergunakan waktu dan uang sehingga kebutuhan itu akan teratur dan bermanfaat untuk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita memenuhi 4 sehat 5 sempurna itu, apakah benar-benar bakal enggak banyak pengeluarannya? 4 sehat 5 sempurna kan banyak. Kamu harus punya susu, ada protein nabati, sayuran, karbohidrat. Itu nggak bakal jadi 4 sehat 5 sempurna, nggak bakal jadi membuat kamu hidup sederhana. Kalau kamu hidup sederhana ya nasi sama lauk cukup. Kalau 4 sehat 5 sempurna, kamu harus ada daging, susu, air putih, karbohidrat, sayurannya. Kita itu 4 sehat 5 sempurna itu nggak bakal buat kita itu jadi jauh kayak berlebihan, nggak berlebihan karena itu kan 4 sehat 5 sempurna itu ada susu, ikan, daging dan macam-macam. Tapi kan kalau misalkan dalam sehari kita makan semuanya kan nggak mungkin. iya, Jadi kan kita diseling-seling. diseling-seling kayak hari ini kayak cuman sop sama ikan, terus besoknya atau malamnya bisa ayam, dan jadi Nggak tidak langsung semuanya. langsung hari itu, jadi bisa diselang-seling. Nah, itu menurut